Kalau yang rumah sakit pendidikan itu hanya UMI. Yang Hanya rumah sakit statusnya ya, sebagai rumah sakit pendidikan utama ya Aha. hanya Rumah Sakit Ibnu Sina. Wah, keren. Siapa saja yang berminat sebagai CPMI, baik CPMI mandiri maupun CPMI yang didaftarkan oleh para agen perusahaan tenaga kerja itu bisa melirik Rumah Sakit Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gunawan Songki, host dalam program podcast Universitas Muslim Indonesia, seperti biasa di channel resmi YouTube Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita selalu menghadirkan topik-topik menarik untuk diobrolkan, baik itu seputar UMI maupun yang bukan UMI. Tapi yang terpenting itu berhubungan dengan Universitas Muslim Indonesia, baik itu tokoh atau isu-isu tertentu. Nah, kali ini kita telah menghadirkan seorang pimpinan dari Rumah Sakit Ibnu Sina. Nah, pasti kita semua bertanya apa yang akan dibahas nanti. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu capaian yang cukup baik bagi Universitas Muslim Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Nah, implementasi dari kerjasama itu kemudian menghasilkan beberapa program bersama. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia atau disingkat dengan CPMI. Nah, yang akan dibawahi langsung oleh Rumah Sakit Pendidikan Ibnu Sina Universitas Muslim Indonesia. Nah, telah hadir bersama kita yaitu Ibu Dr. Ariyanti R. Bahari MKes, Direktur Pelayanan Medik. Ya, maaf Bu Dokter, saya agak nervous sedikit ini karena keren Ibu dokternya yang kelihatan hari ini. Nah, apa kabar ini Bu Dokter? Ya, alhamdulillah baik Pak Gunawan. Iya, terima kasih telah hadir bersama kita di podcast Universitas Muslim Indonesia. Nah, langsung saja tanpa mau bertele-tele, kita langsung saja bertanya kepada Ibu Dokter sebagai yang paling bertanggung jawab kayaknya untuk program pemeriksaan kesehatan untuk CPMI nantinya. Nah, kapan ini kalau boleh tahu Bu Dokter dimulai program untuk pemeriksaan kesehatan bagi CPMI dan kabarnya juga untuk PMI juga nanti. Ya. Nah, itu kapan itu akan dimulai Bu Dokter? Ya, terima kasih Pak Gunawan atas undangannya untuk podcast hari ini tentang launching untuk opening pemeriksaan kesehatan untuk CPMI. Jadi hal ini tercetus awalnya dari kerjasama dari Universitas Muslim Indonesia sendiri bersama dengan BP2MI terkait dengan bidang pendidikan, pelayanan pendidikan dan penelitian sebenarnya. Namun ternyata UMI itu komplit dalam hal bukan hanya pendidikan dan penelitian dan pengabdian, tapi ternyata memiliki pusat pelayanan dan dakwah juga. Nah, untuk pelayanan kesehatan ini, maka Rumah Sakit Ibnu Sina disenterlah oleh BP2MI yang ternyata Rumah Sakit Ibnu Sina termasuk rumah sakit yang cukup pelayanannya dan juga rumah sakit tipe B yang memungkinkan ini adalah salah satu syarat untuk sarana kesehatan bagi CPMI ini. Nah, sehingga diawalilah waktu itu kalau saya tidak salah bulan April menjelang bulan puasa Ramadan, dan kami memulai segala berbenah dengan segala macam persyaratannya. Kami mengurus semua sampai ke Dinkes dan ke pusat, ke Menkes, dan akhirnya pada saat bulan Oktober kemarin cukup memakan waktu juga karena bukan hanya dari persyaratan administrasi, tetapi kami berbenah membuat suatu memisahkan gedung tersendiri di mana hal ini menjadi hal yang cukup mengundang antusias dari BP2MI untuk melirik Rumah Sakit Ibnu Sina karena kami memisahkan gedungnya, gedung untuk orang sehat karena kita tahu bahwa CPMI ini bukan orang sakit. Iya.
Mereka itu adalah orang sehat yang akan bekerja di luar negeri, sehingga kami berpikir pada saat itu karena Rumah Sakit Ibnu Sina lumayan ada beberapa lahan yang cukup luas dan ada beberapa gedung yang bisa kita manfaatkan, maka kami memisahkan untuk orang sehat dengan orang sakit. Nah, sehingga memang memakan waktu yang cukup lama dari bulan 4, kemudian kami mengurus persyaratan sampai ke fasilitas yang kami benahi. Dan akhirnya kami berproses itu di Juni, Juli, Agustus sampai kemarin, alhamdulillah serangkaian proses yang agak ribet, yang panjang ya. Dan akhirnya alhamdulillah awal Oktober kemarin sudah keluar izin secara resmi dari Kemenkes dan PTSP dari Kota Makassar. Oh, ya. Jadi besok launchingnya nanti? Sebenarnya rencana grand openingnya besok, yang kemarin karena kita butuh waktu kesepakatan dari berbagai pihak, termasuk dari BPDMI Pusat, dari BP3MI, dari wilayah Sulam Papua, Sulawesi, Maluku, Papua, sehingga tercetuslah di tanggal 23 November besok insya Allah, Pak Gunawan. Jadi jangan lupa saksikan nanti akan ada acara penting besok. Ya, nah ini Bu Dokter, ada kabarnya katanya Rumah Sakit Ibnu Sina Umi ini satu-satunya di Indonesia Timur. Itu saya mau verifikasi nih Bu Dokter, apakah betul itu sebagai salah satu-satunya rumah sakit yang dipercaya dan memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk CPMI? Ya. Jadi sebenarnya untuk di Indonesia Timur itu sudah ada beberapa tahun-tahun sebelumnya, seperti kalau saya tidak salah di Parepare, kemudian di Polman, kalau nggak salah juga di Bulukumba kalau nggak salah. Namun sejak regulasi terbaru itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tentang sarana pelayanan kesehatan CPMI. Nah, kemudian itu ada masa expire kerjasama. Nah, sehingga rumah sakit tersebut tentu memenuhi persyaratannya dan memperpanjang masa kerjasamanya. Nah, tapi untuk di wilayah Makassar sendiri itu belum ada, dan kemudian kami berproses Rumah Sakit Ibnu Sina, terus disusul ada lagi rumah sakit lain, 2 rumah sakit lain lagi di Makassar yang turut membuat layanan seperti ini. Kalau yang rumah sakit pendidikan itu hanya UMI, rumah sakit statusnya sebagai rumah sakit pendidikan utama hanya Rumah Sakit Ibnu Sina. Wah, keren. Nah, itu poinnya sebenarnya, Dokter. Namun satu hal lagi, untuk yang konteks Indonesia Timur, memang kami di antara rumah sakit yang memang sudah expire masa kerjanya tadi dan 2 rumah sakit yang menyusul ini, tapi untuk yang khusus Indonesia Timur, untuk kerjasama G2G, government to government Korea, untuk CPMI-nya itu memang baru Rumah Sakit Ibnu Sina yang mengusul kerjasama. Jadi insya Allah nanti kalau sudah dapat izin lagi yang untuk G2G Korea, Ibnu Sina yang pertama di Indonesia Timur. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Dok, kalau misalnya saya ini sebagai salah satu CPMI, nah dan teman saya misalnya CPMI juga dengan tujuan negara yang berbeda. Nah, tentu kan atmosfer, suhu dan lain-lain itu kan berbeda. Nah, kayak Eropa dan Asia itu Asia Barat dan Asia Tenggara tentu beda. Nah, itu apakah ada SOP khusus untuk CPMI yang dengan negara tujuan berbeda seperti itu? Itu seperti apa, Bu Dokter? Jadi seperti tadi yang G2G Korea, jadi mereka memang ada persyaratan sendiri. Jadi kita mengajukan lagi kerjasama untuk Korea, dan itu setiap negara punya SOP tersendiri karena tidak seragam, mereka punya permintaan pemeriksaan kesehatan apa-apa saja. Nah, jadi tergantung nanti
Nah, kalau misalnya negara itu butuh pemeriksaan ini, maka kami adakan. Nah, demikian juga misalnya yang ke Jepang, ada yang ke Arab Saudi, ada yang ke Jerman, nah itu ada yang ke Malaysia, nah itu mereka punya SOP-SOP tersendiri karena berbeda-beda apa yang mau diperiksakan ke CPMI. Oh, kayak begitu. Tentu pemerintahannya terapkan beberapa persyaratan yang berbeda ya. Nah, terakhir nih Bu Dokter, apa sih harapan paling penting untuk kerjasama ini untuk kedepannya? Yang kedua itu untuk Universitas Muslim Indonesia sendiri, itu Bu Dokter. Ya, harapan kami ya tentunya Rumah Sakit Ibnu Sina menjadi rumah sakit yang terdepan untuk pelayanan kesehatan CPMI terkhusus ya di Indonesia Timur dan utamanya di Kota Makassar. Karena saat ini memang belum ada. Dan ini pertama di Makassar, ya. Terus yang kedua bahwa Rumah Sakit Ibnu Sina adalah rumah sakit yang strategis, strategis di poros jalan utama, ya jalan utama di provinsi ya, sehingga akses untuk siapa saja yang berminat sebagai CPMI, baik CPMI mandiri maupun CPMI yang didaftarkan oleh para agen perusahaan tenaga kerja itu bisa melirik Rumah Sakit Ibnu Sina. Nah, sebenarnya ini masih menarik sekali obrolan kita. Banyak hal yang bisa diulas tentang pemeriksaan kesehatan ini sebenarnya, apalagi untuk generasi milenial sebenarnya itu semangat mereka untuk bekerja di luar negeri sebenarnya sangat besar dibandingkan generasi-generasi yang dulu. Betul, Pak Gunawan. Cuman satu hal memang saat ini masih banyak ya, masih banyak generasi-generasi kita atau calon-calon pekerja yang atau masyarakat lah yang sebenarnya terus terang saya sendiri juga baru terbuka mata bahwa sebenarnya peluang tenaga kerja itu di luar negeri besar sekali. Dan kalau dipikir juga bahwa kualifikasi pendidikan juga itu tergantung dari jenis pekerjaan apa yang kita mau ambil, mau yang profesi atau non profesi. Nah, ini juga mungkin kita harus perlu sosialisasi ke masyarakat, apalagi generasi-generasi yang masih produktif, bahwa kalau kita mengikuti perkembangan zaman era milenial begini, seperti pasang tato kemudian tindik-tindik itu merupakan gaya-gaya, tapi hati-hati karena yang begitu itu langsung di-cut di awal. Otomatis ya. Jadi kalau bisa generasi kita janganlah ikut-ikutan karena itu bisa nanti menghambat. Attitude ini Iya. Itu biasanya syarat utama. Kalau sudah punya tato, punya tindik, itu di awal sudah langsung dicoret. Jangankan mau kerja di luar, mau di Indonesia saja mau masuk calon polisi misalnya, atau mau kerja sebagai mau daftar calon dokter dan lain-lain, otomatis tidak bisa. Ya, apalagi di luar negeri. Ya, nah, mungkin sampai di sini saja dulu Bu Dokter. Sekali lagi masih banyak hal sebenarnya yang ingin kita ulas bersama narasumber kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Dokter Ariyanti R. Bamahri, MKes, SPGK Konsultan. Ya, konsultan, Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Pendidikan Utama Ibnu Sina UM. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh penonton channel YouTube Universitas Muslim Indonesia untuk selalu menantikan informasi terkini, updatean terbaru terkait Universitas Muslim Indonesia hanya di channel resmi Universitas Muslim Indonesia. Saya akhiri selaku host saya Gunawan Songki. Saya tutup dengan ucapan Allah wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.